Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala SMP 26 Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Dr. Bapak Sabto Wibowo MPD selaku dosen pembimbing lapangan, yang kami hormati pemateri seminar workshop Saudari Novulan Adiyani SPT, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa proyek kepemimpinan PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 serta siswa-siswi SMP Negeri 26 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang yang menderah, yakni Adinul Islam. Saya di sini selaku pembawa acara yang akan memimpin acara seminar pagi hari ini, yang memiliki tema Seminar Sehat Bugar dengan Permainan Pickleball. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat inti acara kegiatan seminar, yang kelima praktek permainan pickleball, dan yang terakhir doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Sandiko SPD MPD, kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dalam hal ini, karena kebetulan beliaunya sekarang ada kegiatan di SMP 14, jadi mohon maaf hari ini tidak bisa hadir. Ya, langsung saya wakili saja. Kemudian yang saya hormati seluruh mahasiswa PPG Rajab ya, Universitas Negeri Surabaya. Kemudian anak-anakku sekalian kelas 7B yang hari ini secara kebetulan sebagai peserta istimewa untuk mengikuti kegiatan seminar pengenalan olahraga pickleball. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini ya, kita sekalian masih mendapatkan rahmat, masih mendapatkan nikmat sehingga bisa hadir dalam acara seminar pengenalan olahraga pickleball ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpahkan kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa PPG Rajab yang saya hormati dan anak-anakku sekalian kelas 7B ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita sekalian ya, bisa hadir ini dalam rangka seminar pengenalan olahraga pickleball ya. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan seminar pada pagi ini berjalan dengan lancar dan sukses sehingga di SMP Negeri 26 ini nanti akan mengenal olahraga baru yang namanya pickleball. Anak-anak sekalian, mahasiswa yang saya hormati, saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini secara tidak langsung nantinya akan menambah wawasan kami yang ada di SMP 26 ini, terutama sekali peserta didik. Saya juga karena terus terang saya pada kesempatan ini juga baru mengenal pickleball. Kalau tidak salah pickleball ini kalau tidak salah perpaduan permainan tenis meja, tenis lapangan maupun bulu tangkis. Mungkin tiga olahraga itu ya ini tidak tahu, tapi menurut saya pickleball ini memadukan tiga jenis olahraga, yaitu tenis meja, tenis lapangan dan bulu tangkis. Ya. Maka dari itu anak sekalian tolong nanti diikuti dengan baik, ya, dipahami. Kalau kira-kira kurang mengerti, kurang paham, baik pada saat seminar ini kalian semua bisa menanyakan. Kemudian pada adik-adik atau teman-teman mahasiswa PPG Rajab Universitas Negeri Surabaya, sekali lagi saya mengaturkan terima kasih banyak atas nama sekolah atau mewakili kepala sekolah yang sudah mempercayakan kegiatan ini di SMP Negeri 26. Hanya saja sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada hal yang kurang, mohon pesertanya misalnya 12 dan 11. Ini tidak saya mengenal karena secara kebetulan hari ini masih dalam rangkaian kegiatan kelas meeting, sehingga kalau di bulan 12 itu nanti takut terganggu kegiatan yang di sekolah. Ya. Itu mohon maaf kami atas nama sekolah dan juga nantinya tolong benar-benar kegiatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin ya, sambil menunggu penanggung jawab dari desa dan contoh ya, bisa dimulai. Karena mengapa saya minta mulai pagi? Karena
nanti nggak sampai siang bisa selesai dan anak-anak bisa bergabung lagi di kegiatan kelas. Itu yang saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman PPG Praja dari Indonesia dan anak-anak sekalian beserta PD, kelas 7B, SMP 3 Unhab Surabaya. Ulang kalinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila siratal mustaqim, wallahu a'lam. Ila akhwani barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua oleh Kang Khairul Akbar selaku Ketua Pelaksana Seminar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Kepala Sekolah SMP Negeri 26 atau yang mewakili, yang sangat saya hormati Bapak Sadiko selaku guru PJOK sekaligus guru pamong dari mahasiswa PPG Raja Batat yang PPL di SMP 26. Kemudian yang saya hormati Mbak Novulan, ini pemateri kita nanti yang sangat profesional dalam bidang ekonomi. Dan tak lupa kepada teman-teman panitia acara workshop sehat bugar dengan permainan pickleball dan siswa SMP 26 yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani, sehat rohani, dan kesempatan bisa berumur pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Di sini saya mewakili teman-teman panitia sekaligus meminta maaf yang sebesar-besarnya karena sebenarnya yang akan membawakan sambutan pada pagi ini langsung dari guru pembimbing lapangan kami yaitu Dr. Sabto. Tetapi masih ada mungkin masih dalam perjalanan, jadi nanti insya Allah akan tetap kami beri kesempatan untuk Bapak Sabto memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Terus kemudian di sini kami berniat untuk menggelar workshop yang mana workshop ini yang tentang sehat bugar dengan pickleball. Ini nanti harapannya agar anak-anak atau siswa SMP 26 bisa mengenal atau bisa setidaknya mengetahui adanya olahraga pickleball. Dan harapannya nanti anak-anak ada yang minat atau antusias terkait olahraga ini sehingga mau mencapai sampai tingkat prestasi. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian kami berterima kasih kepada Bapak Sadiko dan meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah merepotkan dengan adanya acara ini. Mungkin cukup sekian dari kami terkait olahraga pickleball, nanti akan dibawakan oleh pemateri langsung. Jadi dimohon untuk para peserta didik memperhatikan ketika nanti pemateri berlangsung. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu penyerahan buatan kepada SMP Negeri 26 kepada Bapak Saniko kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu inti acara kegiatan pada pagi hari ini workshop sehat bugar dengan pickleball yang akan disampaikan oleh Saudari Novlan Ardiani SPD serta Ismaili Destiani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Saniko SPD selaku Guru Olahraga SMPN 26 Surabaya serta adik-adik yang berbahagia. Bersyukur kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan workshop dengan tema sehat bugar dengan pickleball. Oke, jadi nanti kalau saya bilang salam olahraga, angkat tangannya sambil bilang jaya. Oke? Oke. Salam olahraga. Oke, terima kasih aplaus untuk kita semua. Setelah ini saya sedikit mengenalkan profil tentang pemateri kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya sedikit profil tentang pemateri kita pada pagi hari ini. Namanya biasanya disebut Novlan Ardiani, biasanya dipanggil Bulan kalau di sekolah. Sekarang beliau sudah menempuh pendidikan S2 di Universitas Negeri Surabaya, jurusan pendidikan olahraga. Ada pun beberapa prestasi yang beliau raih, yaitu yang pertama juara 1 Women Single Piala Pemirsa Nasional Pickleball Championship 2021. Kemudian juga ada juara 1 Mixed Double Balikpapan Ormas Nasional Championship 2022. Sebetulnya prestasinya sangat banyak sekali. Jadi masih banyak prestasi yang beliau raih. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materi pada pagi hari ini. Untuk durasinya nanti kita akan di akhir sesi kita akan ada games dan sesi tanya jawab dari kita semua. Oke, waktu dan tempat dan persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saniko secara Guru SMP Negeri 26 Surabaya dan anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu adalah Novlan Ardiani. Biasanya Ibu disapa dengan nama Bulan. Kegiatannya Ibu sehari-hari, sekarang Ibu mengajar di salah satu SMK Negeri di Surabaya. Tempatnya di SMK Negeri 7 di daerah stasiun Pasar Turi. Di situ tempatnya. Ibu mulai mengajar dari 2022. Kemudian kegiatan Ibu sehari-hari biasanya Ibu ada private class extra
ibu juga salah satu atlet dari pickleball ini. Nah, kita langsung masuk ke materi aja ya. Nggak lama-lama. Oke, yang pertama, ada yang tahu nggak sebetulnya pickleball itu apa? Pickleball itu masuk ke dalam Indonesia pada tahun 2019. Pickleball sendiri, sebelumnya selamat datang Bapak Sektor. Nah, pickleball itu adalah gabungan dari 3 olahraga, yaitu bulu tangkis, tenis meja, dan tenis lapangan. Kalau secara garis besar, itu bulu tangkis memakai lapangan, pickleball memakai lapangan seperti yang hampir sama dengan bulu tangkis. Kemudian, alat yang digunakan ketika memainkan pickleball itu seperti tenis meja menggunakan bat. Kalau misalnya di pickleball itu namanya paddle. Ya, paddle. Kalau misalnya di tenis lapangan, permainan pickleball itu sama dengan tenis lapangan yang memainkan bola secara bergantian dan melewati net. Jadi lapangannya seperempat dari lapangan tenis dan menggunakan alat yang disebut paddle. Next. Jadi sehingga pickleball itu bisa dimainkan di indoor atau di luar lapangan, bisa di dalam lapangan atau di luar lapangan. Pickleball ini juga termasuk olahraga yang memiliki luas yang tidak seberapa besar, sehingga bisa dimainkan di dalam ruangan seperti tempat bulu tangkis atau di luar lapangan seperti lapangan volley itu bisa, yang penting lapangannya rata. Nah, sejarah pickleball yang masuk di Indonesia itu pada tahun 2019 dibawa oleh dosen Fakultas Ilmu Olahraga UNJ. Kemudian pickleball ini dikembangkan oleh dosen UNJ dan dosen dari UNESA. Bapak pickleball di Indonesia yaitu Bapak Prof. Nur Hasan dari Rektor Universitas Negeri Surabaya. Kemudian baru tahun lalu pickleball sudah resmi masuk di PON Pusat yang pada tanggal 12 sampai 13 Maret 2023, sehingga di daerah-daerah sekarang sudah bisa memainkan pickleball dan sudah ada cabang organisasinya. Ini cara bermain pickleball. Cara bermain pickleball mungkin sama dengan kita bermain bulu tangkis. Diawali dengan serve yang secara menyilang. Ya, betul. Secara menyilang kemudian dikembalikan dulu ke belakang garis lawan. Jadi kalau pickleball ini apa mungkin ada aturannya? Iya, ada aturannya. Beda dengan permainan yang lain. Kalau di pickleball, lagi. Terus sebentar. Nah, kalau misalnya di pickleball, lapangannya seperti ini. Jadi sama seperti lapangan bulu tangkis, tapi garis di dalam lapangan bulu tangkis itu nggak dipakai. Jadi yang dipakai cuma luarnya aja. Terus kemudian
bola yang tidak menyentuh ke lantai, jadi bolanya langsung dipukul. Kemudian ada juga yang biru itu kalau misalnya bolanya bisa mantul dulu, bisa langsung dipukul. Jadi boleh mantul, boleh nggak mantul ketika ada biru. Tapi ketika kita menginjakkan garis ke kuning itu, kita tidak boleh langsung volley. Nah, luas lapangan pickleball itu 13,41 meter, sama dengan lapangan bulu tangkis. Lebarnya juga sama, 6,1 meter. Garis depannya itu 2,13 meter. Kalau di bulu tangkis cuma 1,9. Kalau di pickleball ada perbedaan, jadi sedikit luas. Nah, ini kita spesifikasi dari alat pickleball itu sendiri. Yang pertama ada net. Net ini biasanya kalau misalnya kalian tahu net bulu tangkis, itu bisa pakai net bulu tangkis ditaruh di bawah, apa dikasih tomat atau dikasih buat nari pinggiran itu biasanya bisa dimainkan. Terus kemudian tinggi netnya itu 91 cm ya. Sampingnya juga sama, pada bagian tengah mungkin agak sedikit rendah, yaitu 8 cm. Ya. Nah, ini yang berbeda dari pickleball sendiri itu yaitu alat yang digunakan. Ada bola dan paddle-nya. Bolanya itu menggunakan bola plastik. Ya, betul. Ada yang bilang tadi pakai bola kucing. Kalau kalian ada kucing di rumah, biasanya bisa dimainkan bola. Nah, bolanya sama seperti ini. Cuma bedanya bola ini adalah bola plastik yang bisa dipukul dengan pedal yang tidak pecah. Jadi pedal itu kalau misalnya di dunia pergaulan kayak kelenang, ada yang tahu? Tidak kayak itu, kayak kelenang gitu. Jadi bolanya seperti ini, bisa dipegang bolanya. Ya kan? Bolanya kayak plastik. Iya, memang betul kayak plastik. Ya. Kalau misalnya untuk pedal ini biasanya digunakan dan beralat dari fiber, kalau enggak dari kayu. Dari kayu apa bisa? Bisa. Untuk pembelajaran berjongkak, biasanya di sekolahan menggunakan kayu, pedal kayu, tapi yang sudah dimodifikasi sehingga ringan digunakan untuk para siswa. Nah, ini spesifikasi pedalnya. Mungkin kalau misalnya tadi ada yang ketua PPD-nya bilang untuk mencapai prestasi, nah itu menggunakan pedal yang resmi, biasanya dari IFP. IFP itu adalah nama induk organisasi dari pickleball. IFP sendiri yaitu Persatuan Indonesia Federation Pickleball. Terus kalau misalnya jadi sejak waktu ketika pukul bola, pedal itu diupayakan tidak bisa retak, walaupun digunakan dari kayu, berbahan dasar kayu, itu dia tidak akan retak karena sudah spesifikasi bagus oleh
Nah, ini adalah contoh pedal yang digunakan. Biasanya pedal-pedal seperti ini menggunakan vibrate. Nanti ini bisa dibedakan ketika kita bermain, ada yang pedal kayu dan pedal vibrate. Nah, ini peraturan tentang servis. Sebelum itu kita coba lihat video dulu. Coba kalian amati dan coba kalian lihat dulu. Jadi kalau di pickleball itu kan biasanya kalau bermain bulu tangkis sekali serve langsung bisa main, ya kan? Kalau di pickleball ini beda. Jadi selalu ada yang bagian servis, ada yang bagian menerima bola. Nah, ketika di pickleball yang menerima bola itu kan harusnya ada yang di belakang satu, ada yang di depan. Ya. Kalau di pickleball itu ketika menerima bola itu di belakang semuanya dulu. Jadi ketika melakukan servis dari sisi kanan ke sisi kanan yang sebelah kanan, jadi ada lapangan dari sisi kanan ke sisi kanan. Bayangkan ketika kalian melakukan permainan bulu tangkis, itu kan kalian langsung boleh maju, ya. Kalau di pickleball ini harus mantul dulu, bola kedua baru boleh maju. Bedanya itu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ibu bulan serve, habis itu yang menerima ibu ini. Ketika ibu bulan serve dari sisi kanan, kemudian ke sisi kanannya ibu ini mengembalikan, itu dihitung satu bola. Kemudian ibu mengembalikan lagi bola kedua, baru yang bagian membalikan servis atau ibu ini itu boleh baru maju. Jadi bola kedua baru boleh maju. Nah, kita nonton di videonya ini. Nah, mungkin pemain pickleball kalau di outdoor panas, kalau di outdoor iya panas. Tapi kalau misalnya kita ada di dalam ruangan itu lebih enak. Nah, ini ada yang di garis pinggir namanya sideline, terus di garis belakang itu namanya baseline. Nah, ini kalau serve sama harus melewati kotak yang itu. Nah, ketika dimainkan dari sisi kanan, kemudian yang mengembalikan bola dulu. Nah, itu zona volley di sisi kitchen. Nah, baru boleh maju. Jadi pahami? Kita tonton sekali lagi. Ada tim A sama tim B. Itu yang tim B bagian mengembalikan bola. Nah, yang serve itu harus di belakang dulu, baru boleh maju. Nah, ketika dimainkan seperti ini, sama kayak bulu tangkis, sama seperti tenis lapangan, tapi lebih kecil lagi, lebih mudah dimainkan, ya. Dan nah,
menginjakkan kaki ke garis itu yang bernama kincir itu tadi. Ketika volley atau bolanya nggak langsung mantul, itu langsung foul atau kesalahan. Jadi nggak boleh kalau ketika dia bermain kemudian menginjakkan kaki, terus dia bermain seperti bulu tangkis, langsung memukul bolanya itu dianggap foul. Tapi ketika dia di belakang garis atau melakukan volley itu masih dianggap sah. Kita juga setelah ini kita praktek dan kita bermain di pickleball. Nah, mungkin keuntungan bermain pickleball itu badan kita tidak dibugar, terus di pickleball sendiri itu bisa dimainkan di semua kalangan usia, dari usia di bawah 18 tahun sampai usia 50 tahun ke atas itu ada pertandingannya. Bayangkan dari kecil sampai besar itu kita bisa memainkan pickleball, karena pickleball sendiri itu kita minim resiko dan minim cedera. Kemudian sarana yang digunakan mudah ditemukan. Kenapa mudah ditemukan? Mungkin di dalam perumahan atau di dalam dekat rumah kalian itu terdapat lapangan bola voli atau biasanya lapangan bulu tangkis outdoor. Nah, itu bisa digunakan lapangan pickleball sendiri. Jadi mudah digunakan. Kemudian yang jelas selain menyenangkan sebagai sarana pendidikan prestasi dari usia. Di pickleball sendiri itu memang kita sudah banyak yang mengikuti, terutama contohnya dari provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan itu sekolah dasar itu sudah bisa memainkan pickleball. Jadi ketika ibu berada di lapangan pertandingan itu anak-anak di bawah 18 tahun itu banyak, dan ada anak SD itu sudah bisa memainkan pickleball walaupun berat badannya daripada anaknya lebih kecil. Nanti ketika kita bermain itu ada namanya penskoran. Jadi perhitungan pickleball itu juga berbeda. Kalau misalnya di bulu tangkis itu kan kita serve-nya ketika yang menang dia yang serve, ya betul kan? Kalau misalnya kamu main bulu tangkis, ketika kamu serve, terus habis itu kamu mati, kan ganti. Di pickleball pun sama. Jadi serve-nya ada gantiannya juga. Mungkin di sini agak sambil ibu jelasin ya cara bermain pickleball, apalagi tentang penskoran ini. Nextnya lagi yang cara menghitung skor. Kalau misal di pickleball ini juga ada pemain single, ada pemain ganda putri, ada pemain ganda campuran juga. Jadi sama. Kalau untuk single kan yang menang terus dia yang serve. Iya sama. Dia juga ketika bermain pickleball untuk yang single itu kalau menang terus tetap serve. Kalau misalnya kalah yang menerima bola atau yang serve kalah menerima bola, itu bolanya dikembalikan, dapat poinnya
dia ketika servis. Jadi semisal dia sebagai penerima bola atau yang mengembalikan bola, ketika dia mendapatkan poin, dia tidak langsung mendapatkan poin satu. Jadi menunggu dulu ketika dia selesai mendapatkan bola atau servis. Jadi yang servis yang bisa mendapatkan poin. Nah, kalau ini untuk cara berhitung skor untuk memainkan double. Jadi itu dihitung bahwa kalau di scoring kan kalau biasanya kita berhitung kan 1-0, 2-0 ya kan. Dihitung bahwa itu skornya maksimal bisa sampai 15 poin, bisa sampai 21. Jadi ketika bermain double atau single skornya dari 15 atau 21. Nah, Bu, kenapa kok di pickleball ini ada 3 skor? Di pickleball ini enggak ada 3 skor, tapi ketika yang angka 3 itu mainnya bisa dulu. Bisa. Jadi di pickleball itu yang melakukan serve pastikan dihitung dulu, ya kan? Sama kayak di bulu tangkis juga yang melakukan serve dihitung dulu. Kemudian yang melakukan serve dihitung dulu, angkanya 3 itu. Kemudian yang 4 itu angka lawannya. Nah, yang 2 itu adalah keseimbangan servis. Ini yang membedakan pickleball dengan yang lainnya. Pickleball itu ketika melakukan double ada yang membedakan dari skor, yaitu ketika dia melakukan servis. Dimulai dari angka 002. Jadi nanti kita langsung aja kita praktek di lapangan ya, buat melangsungkan untuk cara menghitung skor, dan kita menampilkan teknik-teknik apa aja yang di dalam pickleball ya. Mungkin itu aja sekian dari Ibu materi di ruangan pada hari ini. Kita lanjutkan materi di luar. Sebelumnya Ibu ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang akan Ibu kasih kepada kalian. Yang pertama, apa nama induk organisasi pickleball di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sini, berdiri yang bisa jawab. Berdiri yang bisa jawab. Ayo, berdiri yang bisa jawab. Oke, sini, berdiri yang bisa jawab. Siapa dulu? Siapa dulu? Mana ini?
Indonesia memasuki pickleball dan bagaimana alur ceritanya. Anak juga bisa, siapa? Boleh sini maju. Oke, yang kedua anak ini sini kanan sini itu bisa diperkenalkan dulu dari mana, namanya siapa, kemudian langsung bisa menjawab. Perkenalkan, nama saya Ganesha dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kusmandani dari kelas 7. Untuk nama Indonesia saya ada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Indonesia, saya dari kelas 7. Jadi kepanjangan dari organisasi bola pickleball. Pickleball itu adalah IFPB, yaitu Indonesia Federation Pickleball. Masuk Indonesia dulu. Ada yang bisa menggunakan lagi? Secara garis besar dari turunnya di mana sampai sekarang ketuanya siapa? Ini juga cerita. Ayo. Yang aku tahu apa deh? Sejarahnya. Masa tadi ngaji juga itu? 2019 di mana? Di mana? Iya, di Indonesia. Apa di mana? Siapa Bapak Pickleball Indonesia? Ayo. Bapak Pickleball Indonesia. Saya tahu, boleh maju ke depan. Ada fotonya besar sekali. Yang meresmikan, gini aja. Pada tanggal berapa Indonesia Pickleball Indonesia resmi masuk KONI? Tahun berapa? Pada tahun berapa Pickleball? Oke, boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Oh iya, ini sudah. Pada tahun berapa? Di sini. Ada lagi yang belum benarkan. Oke, boleh maju ke depan, cowok. Ini cowok. Oke, benar. 2022. Resmi
masuk di Indonesia? 2016. Ayo cewek dulu, ceweknya dulu, taruh dulu infonya. 2020. Ya betul. Masuk di Indonesia, meski masuk PONI 2023. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah Profesor Nur Hasan dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, setelah itu boleh duduk kembali. Setelah itu kita langsung praktek dan di lapangan langsung nanti dibimbing sama kakak-kakak dari IPB Universitas Negeri Surabaya. Mungkin sampahnya boleh dikumpulkan atau enggak mungkin ada tempat sampah. HP-nya bisa dikumpulkan juga. Untuk tenang dulu, oke. Setelah ini kalian akan dibimbing oleh kakak-kakak PPB. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.